Special thanks to Urban Republic for sponsoring this video. Oke, hari ini gua akan merekam perjalanan dari BSD ke Jakarta menggunakan Ninebot Segway D38U ini. So, buat yang udah tahu posisi gue sekarang lagi di mana, nah gue berangkat dari poin ini. Ya, ada angkot lagi nabrak. Buset, itu kenapa bang? Semoga cepat sembuh. Ya, mencoba ke Jakarta. Nah, gue masih bingung nih tujuan gue kemana. Jadi gue akan nyalain aplikasi Relief gue di sini untuk ngeset sejauh apa sih, dan kita bisa lihat animasinya. Oke, untuk sekarang kita mulai dari 98%. Yaudah yuk kita mulai jalannya dari sekarang. Bismillah. Dan kita mulai. Wih, kenapa tuh motor? Gue ngerasanya barusan agak ngerem dikit. Apa bener ya otomatis ngerem elektronik atau biasanya disebut regenerative braking ya, itu bekerja even di saat kita ngelepas gas. Udah kayak mirip mobil elektrik ya. Nice. Keep in mind ini gue jalannya santai ya. Santai as in gue gak buru-buru, biar gue aman juga riding. Buat yang nanya, gue ke Bintaronya lewat mana? Gue akan lewatin AHT. Oh, kan diklaimnya nih sampai 38 km ya. Tapi dengan berat badan gue kayak gini, gue sadar diri kayaknya nggak akan sampai segitu sih. Nah, biasanya gue lewat sini. Nah, biasanya gue ke Jakarta itu dari BSD lewat mana? Nah, gue biasanya mulai dari, sebenarnya banyak sih jalannya, ada 3. Gue hari ini gue akan coba pakai lewat jalannya yang ngelewatin AHT Garage. Kenapa lewat sini? Karena ini yang paling cepat nyampe Bintaro. Jadi nanti gue tahu lah ya dari Bintaro ke Jakartanya gimana. Ya, kira-kira begitu. Lalu Pak Hati, Mas Yuda lagi nggak? Nah, enaknya di sini turunan nih. Gue nggak tahu nih, gue ngerem atau biarin mobilnya lewat dulu kali ya. Jadi gue tadi nungguin dulu mobilnya lewat, mobil-mobil banyak lewat dulu, baru gue bisa turun begini. Ya, belakang gue ada truk anjir sekarang. Turunan malah ngegas gue. Iya. Gue turunan ngegas karena gue takut ada truk di belakang gue. Jauh sih, cuman ya lumayan. Oke, ini nanjak, sekarang pakai kaki. Iya. Oke, sip. Daripada baterai terus. Oke. See, even the truck struggle dengan tanjakannya. Ini doang sih tanjakan yang tajam. Habis ini sisanya jalannya normal semua. Oke, nice. Atas baterai gue bantu lah irit. Oke, meskipun ground clearance-nya cukup tinggi, tapi masih bisa kena trotoar, masih bisa kena polusi tidur juga, jadi hati-hati ya. Oke, with just like that, we are arriving at Sektor 9. Kita udah nyampe di Sekbil BSD.
lagi ngelewatin studionya Om Deddy. Apa nih? Loh, kok error? Tadi speedometernya warnanya merah gitu tiba-tiba. I don't know why. Apa ya? Oke, perempatannya lampu merahnya mati, jadi rada chaos nih, bentar. Thank you. Let's go. Turunan gaspol. Oke, gue barusan lupa. Gue harusnya di kiri ya. Gara-gara kebiasaan bawa motor, jadi gue tadinya agak ke kanan. Oke, gue coba stay di kiri. Oke, we are officially at the McD Sektor 9. Oke, speedometernya. Setelah kejadian lagi tadi, barusan kayak tiba-tiba speedometernya jadi merah gitu. Gue takut sih kayaknya overheat ya, cuman agak beda gitu overheatnya sekarang sama yang sebelumnya. Ada logo temperaturnya. Ini kayak tiba-tiba jeng gitu loh. Oke, nggak apa-apa, kita coba lagi. Oke, we'll try to stop it here first. Kita di Living Plaza Bintaro. Oke. Bentar ya. Cek dulu temperatur dari tangan. Ban kenceng. Nih, oh ya sih agak panas sih, au. Ban belakang juga aman. Sepertinya agak sedikit kepanasan. Emang sini lagi panas. Well, tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Pas udah agak dinginan baru kita jalan lagi. Oke, Pak. Mari, Pak. Kayaknya biar aman ya, gue ridingnya ini deh, gak gitu kenceng, pelan-pelan aja. Ini aspalnya, bentar lagi aspal keriting. Masih nggak ya? Oke, masuk aspal keriting. Yeah, lagi. That's it. Karena ban angin jadi ada efek suspensi kayak gitu loh. Terus hidup mati. Oke, aspal alusan lagi. Oke, udah sampai di Bintaro Plaza. Let's keep going. Baterainya masih ada 2 bar ya. Nyala, 1 bar ekstra club clip. Jadi mungkin 2,5 kali ya. 2,5 bar mungkin asumsinya. Soalnya kalau mau lihat presentasinya tuh ngeliatnya dari handphone, dari aplikasi. Sampai nggak nih lampu hijaunya? Lambat juga ya. Oke, alhamdulillah nyampe. Sip. Sip, mantap. Sekarang baterai tinggal 2 bar. Kayak cruise control, turunin badan gue lebih aerodinamik kali ya. I don't know. Iya, ekstrim beloknya. Nggak sih, ekstrim cuman ya. Yang penting gerakan badannya bener. Jadi tuh kalau misalnya naik skuter berdiri gini, saran gue lu jangan berdiri doang, tapi lu mainin gerakan badan lu. Belok, bantuin untuk belok gitu loh. Oke, masuki batasan wilayah Jakarta. Nice. Oh well, officially gue udah nyampe Jakarta. Tapi kita lanjut ya. Oke, buat teman-teman yang tahu daerah sini daerah mana, di sini daerah sinilah officially tempat gue waktu itu ngetes S2
Nah, buat IS2 waktu itu baterainya sampai sini, nggak pakai baterai yang standar ya, bukan pakai baterai kedua gitu, bukan. Yang standar tuh dari BSD ke sini. Nah, sekarang kita sudah punya D380. Kita coba bisa sampai mana. Kita baru aja ngelewatin Smoke Garage. Nah, waktu itu yang IS2 gua push to the limit sampai akhirnya benar-benar nggak bisa dipakai sampai sini. Sampai sini gua waktu itu udah berhenti total. Nah, tadi kita masih jalan kan ya? Ya, let's go. Unfortunately, baterai kamera 360 gue baterainya habis, jadi kita switch ke kamera ini aja ya. Osmo Action gue, DJI Osmo Action gue. Nah, dan kita ngadepnya ke depan aja ya. Oke, sekarang gue di turunan gini gue ngerem aja. Siapa tahu regenerative brakingnya bisa nge-charge. Pendek sih. Ya udah, akhirnya gue ngegas lagi deh. Oke, tadi sore agak geter, soalnya Rocksteady-nya lupa dinyalain. Sekarang udah stabilan lah ya gambarnya. Oh ya, just so you know, akselerasinya juga berkurang. Semakin turun baterainya, akselerasi awalnya juga semakin lemah. Dan ini sih umum ya untuk di kebanyakan electric vehicle biasanya. Well, basically gue udah nyampe Jaksel sih. Sekarang tinggal gue mau lanjut kemana nih, lurus apa kiri ya? Makasih bang. Lurus dan oke. So ya, udah nyampe sini, udah masih bisa jalan. Meskipun udah agak ngos-ngosan, tapi masih bisa jalan. Let's go. Oke, kita lanjut lagi. Let's see apakah bisa kalau disuruh ke Antasari. Ya, akselerasinya emang segini. Ini udah 1 bar ngos-ngosan kali ya. Officially ngelewatin Casa de Vespa. Gile, masih jalan men. Dia jalan terus. Wih. Gue udah mulai ngantuk nih, bahaya. Masuk sini dulu kali ya. Bahaya men. Oke. Ini sih baterainya masih ada, cuma udah tinggal klap klip dan nanggung juga speednya. Nih gue pakai speed 3 kan ya, yang sport mode, tapi akselerasinya juga paling top speednya juga 11, 15 juga udah kenceng banget. Jadi kayaknya lebih aman. Gue berhenti di sini. Habis itu, gue cari tempat minum atau makan buat ngecas. Hai, nah gue udah balik deh sekarang. Kesimpulannya adalah, apakah bisa? Bisa. Nah, yang habis duluan baterainya siapa? Baterai yang naik. Baterai gue yang habis duluan, jadi gue cuma main capek. Itu kemarin sih cut dari 98% sampai 5% ya. Nah, 5% itu kalau nggak salah di handphonenya itu tertulis masih tersedia 500 meter lagi. Bisa di riding sepanjang itu gitu loh. Jadi cukup panjang ya gitu. Itu pun sports mode ya, yang mode borosnya lah kasarnya gitu. Harus diingat, itu gampang sekali overheat kalau misalnya lu riding kenceng. Sebenarnya sih ini bukan hal yang baru ya. Sebenarnya dari beberapa skuter yang gue coba, kalau lo speed paling cepat, terus lo gaspol terus pemakaiannya cukup lama, ya let's say di atas 8 km lo gaspol terus gitu, kayak gitu, itu memang bisa overheat gitu loh. Itu bukan something new, jadi normal. Jadi saran gue sih kalau memakai ini, selalu ingat ini bukan motor. Ini bukan motor listrik, ini tuh skuter listrik. Jadi memang peruntukannya itu untuk yang jalan santai lah gitu loh. Meskipun kalau di push bisa gitu loh, jadi seperti motor, cuman ya janganlah gitu loh.
Kalau nggak mau overheat mendingan kita jalannya normal-normal aja gitu. Ya untuk tes ini gue coba push to the limit sampai mana sih, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan ya gitu loh. Jadi nah buat teman-teman yang penasaran ini beli di mana, silakan ngecek Instagramnya Urban Republic. Nah jadi untuk detailnya lo bisa nanya ke mereka, dan mereka menjualnya juga ada 2 tipe, D18 dan D38 ini. Nah itu ya sampai situ dulu yang gue bahas hari ini. Sebenarnya masih banyak yang pengen gue bahas ya, cuman di video berikutnya aja kali ya. Ya udah, see you at the next video, bye bye.